She was just a girl. Like diamonds in the sky fall. Yeah, yeah, except for me. Cause it's always a good time. Setiap hari kita hidup berdampingan dengan energi, tapi jarang sekali kita lihat betapa pentingnya energi di dalam kehidupan kita. Lampu yang ada di kamar, kendaraan yang biasanya kita pakai, sampai ponsel yang sedang saat ini kamu pegang untuk nonton video ini, semuanya butuh energi. Tapi pernahkah kalian berpikir di Indonesia ini apakah benar-benar aman dan apakah negara ini siap menghadapi krisis energi dunia? Di video ini, kita akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana kondisi ketahanan energi di Indonesia. Bukan cuma teori, tapi kenyataan yang menentukan masa depan kita. Mari kita mulai. Ketahanan energi adalah kemampuan suatu negara untuk menjamin ketersediaan energi yang cukup, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Energi tidak hanya harus ada, tetapi dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang. Dalam konteks ketahanan nasional, energi memegang peran strategis. Ketika pasokan energi terganggu, stabilitas ekonomi, sosial, dan bahkan keamanan negara dapat ikut terancam. Oleh karena itu, ketahanan energi menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kedaulatan bangsa. Untuk memahami seberapa kuat ketahanan energi Indonesia saat ini, kita perlu mengetahui konsep dasar, tantangannya yang dihadapi, serta langkah-langkah yang telah dan harus dilakukan ke depannya. Dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ketahanan energi adalah bagian penting dari ketahanan nasional. Karena tanpa energi, semua sektor seperti pendidikan, transportasi, bahkan kesehatan bisa lumpuh. Ketahanan energi mencakup 3 aspek utama. Pertama, ketersediaan energi harus cukup untuk seluruh masyarakat. Yang kedua, ketersediaan energi harus terjangkau dan pastinya tidak mahal. Dan yang ketiga, keberlanjutan energi harus ramah lingkungan dan tidak cepat habis. Masalahnya, Indonesia masih bergantungan dengan energi fosil, contohnya seperti minyak dan batu bara. Padahal pencadangannya semakin menipis. Artinya, kalau kita tidak bersiap dari sekarang, kita bisa mengalami krisis. Bayangkan kalau suatu hari Indonesia benar-benar kekurangan energi.
via online, rumah sakit sulit menjalankan alat, transportasi mahal, internet lemot, semua aktivitas ekonomi dapat berhenti dalam hitungan jam. Ini bukan adegan film. Negara seperti Pakistan, India, bahkan Eropa sendiri pernah mengalami krisis energi, seperti pemadaman massal, harga BBM yang melambung, hingga industri yang berhenti beroperasi. Indonesia juga bisa mengalami hal yang sama jika masih bergantung dengan energi fosil, impor BBM tinggi, dan pengembangan energi terbarukan belum maksimal. Ini merupakan ancaman nyata untuk ketahanan energi nasional. Pemerintah mempunyai rencana besar yang disebut dengan transisi energi. Tujuan sederhananya yaitu untuk mengurangi ketergantungan energi fosil dan juga beralih ke energi baru terbarukan atau EBT. Indonesia mulai membangun PLTS, PLTA, PLTP, dan mendorong penggunaan biodiesel. Bahkan kita punya target besar seperti net zero emission tahun 2060. Contohnya di Pulau Sumba, banyak desa-desa yang sudah berhasil menggunakan tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Selain murah, bersih, yang paling penting tidak bergantung pada BBM. Namun di kota-kota besar, tantangannya sedikit berbeda. Konsumsi listrik terus meningkat. Satu gedung bisa menggunakan listrik sebesar satu desa. Artinya pemerintah harus bergerak cepat, di mana hal ini masyarakat juga harus ikut mendukung. Ketahanan energi bukan hanya tentang pemerintah. Kita sebagai warga negara punya peran besar dalam menentukan masa depan energi bangsa. Kita bisa memulai dari hal kecil, contohnya seperti hemat listrik, menggunakan peralatan yang efisien, mendukung penggunaan energi yang terbarukan, dan juga bisa menyebarkan pengetahuan tentang pentingnya ketahanan energi. Karena energi bukan soal hari ini soal Indonesia 10, 20, bahkan 30 tahun ke depannya. Soal generasi setelah kita masih bisa hidup dengan nyaman.